Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la wala quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Ustazah Yunita selaku guru pembimbing atau guru pengajar mata pelajaran biologi di kelas 12 IPA 2. Kali ini saya Muhammad Sairana Fawas akan menjelaskan materi terkait sintesis protein dari tahap translasi hingga transkripsi. Di penjelasan kali ini saya menggunakan teknik presentation menggunakan Canva yang akan nantinya saya akan jelaskan dari masing-masing slide. Dibuka di slide pertama yaitu sintesis protein dengan instruksi bingung manusia, yaitu makan banyak tapi kalau tidak mengandung protein ya juga sama saja. Nah, pada tahap kali ini atau materi kali ini ada beberapa makanan sehat yang berprotein yang dapat dikonsumsi. Misalnya ada daging, telur, susu. Nah, banyak sekali kan tahap-tahapan atau makanan favorit dari kalian semua. Tunggu dulu, kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu protein? Singkatnya, kita kenalan dulu yuk sama protein. Sejatinya, protein merupakan rantai panjang asam amino yang disintesis berdasarkan kode yang dibawa informasi genetik berupa DNA. Nah, tentunya di materi-materi belakang terkait biologi, teman-teman sekalian juga udah paham terkait pembedaan antara DNA dan juga RNA. Nah, pada materi kali ini, kita akan lebih masuk dalam kepada materi tersebut yang menjelaskan terkait tahap-tahap sintesis protein itu sendiri. Dibuka dengan DNA. Sekarang kalian tahu nggak sih, kalau misal ternyata protein yang dapat dibentuk dalam tubuh kita itu melalui proses yang namanya sintesis protein. Terus, apa sih sintesis protein itu? Sintesis protein merupakan pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan juga RNA. RNA sendiri adalah materi genetika yang bahasa nitrogen tersendiri terdiri dari adenin dengan simbolik A, guanin G, sitosin C, dan urasil U. Nah, tentunya pada materi kali ini, kalian nanti juga akan paham atau akan familiar dengan simbolik seperti A, G, C, U. Secara sederhana, sintesis protein terdiri dari dua tahap, yaitu transkripsi dan juga transaksi. Yuk kita simak penjelasan lebih lengkapnya mengenai tahap-tahap sintesis protein. Dimulai dengan tahap yaitu transkripsi. Tahap pertama dalam sintesis protein adalah transkripsi. Dilihat dari namanya transkrip, dapat diketahui bahwa proses ini terjadi penyalinan sebagian DNA. Kenapa harus disalin? Biar apa coba? Nah, jadi begini. Kita simpelnya yaitu DNA terletak di nukleus, sedangkan pembentukan atau proses pembentukan protein berlangsung di ribosom, yang letaknya yaitu di sitoplasma. Sedangkan DNA tidak dapat bergerak sendiri menuju ke ribosom, bukan? Sehingga dibutuhkan semacam fasilisator yaitu RNA polimerase untuk datang ke DNA, membuat cetakannya dan menyuruh pergi ke ribosom tersebut. Simpelnya kita bagi 3 tahap atau 4 tahap. Yang pertama, di dalam nukleus, RNA polimerase akan memisahkan untalan DNA menjadi 2 dengan cara bergerak dari terminator ke promotor. Dan yang kedua, ketika RNA polimerase sampai di promotor, maka proses ini dinamakan sebagai inilase. Dan yang ketiga, selanjutnya, RNA yang udah dipolimerase akan kembali berjalan menuju terminator tersebut dan akan membentuk mRNA. Proses ini biasanya dinamakan dengan sebutan elongasi. Dan tahap yang terakhir yaitu terminator. Ketika RNA polimerase dan mRNA telah sampai di terminator, maka proses transkripsi selesai. Terminasi adalah proses akhir dari transkripsi. Nah, penjelasan transkripsi ini juga akan tetap dilanjut dengan proses yaitu translasi yang akan dibagi menjadi 3. Nah, pada proses translasi kali ini, ketika mRNA terbentuk, maka mRNA dan juga atau RNA messenger atau juga atau juga bisa disebut sebagai pembawa pesan, bisa membawa kode hasil salinan DNA ke ribosom. mRNA berisi kumpulan dari kodon-kodon DNA. Setelah tiba di ribosom, maka proses transaksi dapat dimulai. Transaksi merupakan proses penjermahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida menyusun protein. Sejujurnya, tahapan proses transaksi ini dibagi menjadi 3 tahap.
inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Nah, pada tahap pertama yaitu inisiasi, tahap pertama inisiasi adalah pada tahap ini kodon pertama mRNA bertemu dengan ribosom disebut dengan kodon start. Kodon start ini adalah AUG. Nah, tentunya kalian juga akan paham terkait simbolik seperti AUG, AAA, UUU. Nah, dilanjut lagi ke tahap yang kedua yaitu elongasi. Tahap setelah inisiasi adalah elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA, membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Dan yang ketiga tahap yaitu terminasi. Proses transaksi berakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Kodon stop ada 3 yaitu UAA, AUG, UGA. Nah, pada gambar yang menjadi kodon stop ada AUU. Nah, gimana nih? Sekarang kalian udah tahu belum mengenai bagaimana tahapan sintesis protein? Secara singkatnya, sintesis protein merupakan pembentukan protein dari DNA oleh RNA yang tahapannya terdiri dari transkripsi dan juga transaksi tadi. Setelah mempelajari sintesis protein, kita dapat tahu bagaimana proses perubahan gen dari DNA sampai menuju protein. Kebutuhan protein dalam tubuh kita juga dipengaruhi dengan kualitas protein yang ada di dalam makanan. Untuk memenuhi kebutuhan protein tersebut, kalian dianjurkan untuk mengonsumsi protein hewani seperti daging, telur, dan susu. Mungkin selama ini kalian udah makan banyak, tapi belum tentu makan yang kalian konsumsi itu mengandung protein yang akan digunakan untuk sintesis protein. Jadi, jika kalian mudah lesu, gelisah, moody, dan juga galau, bisa jadi sintesis protein dan dalam tubuh kalian itu terganggu. Nah, pada tahap yang terakhir terkait tugas penugasan dari Hustera Yunita, saya akan menjelaskan terkait transkripsi ke mRNA dan juga transaksi tRNA dengan DNA sense pita kelima. Karena kan saya absen 20, saya kedapatan pita kelima dengan DNA sense TAC, AAT, GGG, CAC, CCA, GCG, GCG, AGA, TTA, ATT, ACT dengan pasangan T yaitu A, dengan pasangan A yaitu U, dengan pasangan C yaitu G, tentunya akan membentukkan sebuah kode atau DNA seperti ini yang di tengah. Nah, pada tahap ini disebut dengan transkripsi ke mRNA. Kemudian dilanjutkan ke transaksi ke tRNA dengan pasangan yaitu A dengan U dengan A, G dengan C, dan juga U dengan A. Tentunya menghasilkan kode seperti ini: WAC, AAU, GGG, CAC, CCA, GCG, AKA, AGA, UUA, AUU, ACU dengan tahapan transaksi ke tRNA dengan stop yaitu kodon stop naik ke atas. Protein yang terbentuk pada tahap kali ini ada methionine, leucin, prolin, valin, glisin, arginin, serin, dan asparagin. Sekian presentasi dari saya terkait sintesis protein. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.